Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Vanessa dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar penafsiran hukum, baik dari segi pengertian maupun jenis-jenisnya. Dalam KBBI, kata penafsiran diartikan sebagai pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Persamaan kata dari kata penafsiran adalah interpretasi. Bila dikaitkan dengan ilmu hukum, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, penafsiran itu merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi makna atas teks undang-undang agar kaidah yang ada itu dapat diterapkan dengan peristiwa tertentu. Dalam keilmuan hukum, ada 10 metode penafsiran hukum. Yang pertama adalah penafsiran gramatikal. Dalam penafsiran ini, hakim diwajibkan untuk mencari arti kata yang ada di dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Jika sekiranya belum cukup, hakim harus mempelajari kata-kata tersebut dalam susunan kalimat atau hubungan-hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Metode penafsiran yang kedua yaitu penafsiran sistematis. Penafsiran secara sistematis merupakan metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari seluruh sistem perundang-undangan. Artinya, tidak ada satupun dari peraturan perundang-undangan itu ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi, bisa kita pahami bahwa setiap undang-undang itu merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang ada. Metode penafsiran yang ketiga adalah penafsiran historis. Pada metode penafsiran ini setidaknya mencakup 2 pengertian. Yang pertama yaitu terkait dengan sejarah perumusan undang-undang. Yang kedua yaitu penafsiran sejarah hukum. Penafsiran berdasarkan sejarah perumusan undang-undang itu ditafsirkan berdasarkan sejarah dan risalah-risalah terkait dengan proses pembentukannya. Sedangkan penafsiran sejarah hukum itu mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan di masa lalu. Yang keempat adalah penafsiran sosiologis. Penafsiran ini merupakan penafsiran dengan melihat peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi naskah hukum itu saat dirumuskan. Penafsiran ini lebih memusatkan perhatian pada persoalan dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum untuk kepentingan dan kenyataan yang ada pada masyarakat. Penafsiran ini juga menekankan asas-asas yang dijadikan landasan dalam pembentukan sebuah undang-undang. Penafsiran yang kelima adalah penafsiran otentik. Penafsiran otentik merupakan penafsiran sesuai dengan tafsiran yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang. Pada penafsiran ini, kita bisa melihat penjelasan di dalam pasal itu sendiri, atau juga menafsirkan melihat penjelasan pasal yang ada di bagian akhir dari sebuah undang-undang. Yang keenam adalah penafsiran nasional. Penafsiran ini menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Misalnya adalah hak milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia. Metode penafsiran yang ketujuh adalah penafsiran analogis. Penafsiran ini memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya kata menyambung dalam kalimat menyambung aliran listrik dapat dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Yang kedelapan adalah penafsiran restriktif. Metode penafsiran dengan mempersempit makna kata yang sudah ditentukan dalam teks undang-undang. Misalnya, pada kalimat Indonesia adalah negara hukum, maka kata negara hukum di sini terbatas dengan ciri-ciri negara hukum yang ada di Indonesia saja. Yang kesembilan adalah penafsiran ekstensif. Metode penafsiran dengan memperluas kata yang ada pada undang-undang, atau
Bisa dikatakan penafsiran ini merupakan kebalikan dari penafsiran restriktif. Dan metode penafsiran yang terakhir adalah penafsiran a contrario. Penafsiran ini ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu, ditarik kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud di luar pasal tersebut. Itulah 10 macam metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim di Indonesia. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.